Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 11 Teknik Otomotif Schneider. Jadi di sini saya akan melakukan pengidentifikasian alamat AETO, di mana kita menggunakan 3 cara, yaitu dengan multimeter, dengan mengidentifikasi lewat CX programmer, dan juga lewat mode operating atau memori dari CX programmer. Oke, langsung saja ke pengidentifikasian. Oke, untuk cara yang pertama itu kita akan menggunakan cara operating dari CX Programmer. Yang pertama buat file baru dulu, disesuaikan PLC-nya, yaitu kita memakai CPN30 E30. Dan kita juga harus menyambungkan kabel transfer dengan laptop kita ke mesin. Dan di sini kita tidak perlu memprogram apa-apa agar bisa mereset programnya. Lalu kita akan masuk ke dalam mode work online. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam mode operating, tetapi kita juga harus tetap dalam mode work online. Yang pertama yaitu buka PLC, pilih operating mode, lalu pilih mode monitor. Lalu kita masuk ke bagian output memory di sebelah kiri. Lalu kita pencet bagian monitor yang ada di sebelah kiri juga. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan alamatnya pada bagian address, yaitu alamat outputnya. Lalu kita akan masukkan semua untuk alamat bisa lebih output membuktikan. yang kita pakai. Nah, kita ubah menjadi Ketika, on. maka akan Untuk seperti ini. 101 itu adalah lampu merah. Lalu untuk Jadi ngetesnya kita seperti bisa yang tadi lampu putih. klik Ketika kanan alamat yang ada di dan sini kita matikan, tekan mode force kita dan offin, mencet maka on. lampu merahnya akan kembali Lalu on. terlihat lampu merah hidup begitu menandakan kita bahwa lakukan alamat itu terus adalah alamat sampai yang semua sesuai dengan lampu merah. alamat output itu habis. Jadi sembari kita melakukan Lalu kita bisa klik pengecekan, kanan dan mencet itu pause kita lagi, juga lalu sambil menyatat pencet di off untuk buku atau di mematikannya. kertas. Dan Nah, mungkin kita untuk juga terakhir bisa saya akan melakukan mencontohkan yang 101. hal ini ke seluruh alamat yang kita tulis di sini, Saya akan mencontohkan agar untuk kita bagian bisa silinder mengecek semua komponen yang output 107. yang kita pakai dan Kalau mengetahui di data alamat-alamatnya saya apa 107 saja. itu tandanya adalah C maju. Namun di sini kita nah, jadi ketika portal itu di onin, maka C-nya akan maju. Ketika kita offin kembali, maka C-nya itu akan mundur. Berarti kita pastikan kalau 167 itu adalah alamat silinder C. Nah, kita akan lakukan semua dari 00, 100 sampai 1103. Nah, itu kita bisa mendapatkan data alamat output, khusus output dengan melakukan cara seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk cara menggunakan memori atau mode operating monitor. Selanjutnya kita akan menggunakan cara multimeter. Selanjutnya kita akan menggunakan cara dengan mengidentifikasi lewat PLC. Oke, untuk cara yang kedua ini kita melihat lampu indikator dari PLC-nya, yaitu
ketika kita menggerakkan salah satu komponen yang ada di mesin, nah salah satu lampu akan hidup juga untuk mengetahui alamatnya. Jadi kita membutuhkan seorang teman untuk menggerakkan salah satu mesin yang ada di sini. Nah, jika kita menekan tombol PB, maka kita akan melihat sini lampu indikator di mana yang hidup. Nah, terlihat lampu indikator PLC bagian input yang 04 aktif. Artinya bisa kita simpulkan bahwa PB1 itu atau PB berwarna hijau alamatnya adalah 03 ya teman-teman. Lalu kita tekan tombol emergency dan bisa kita lihat bahwa alamatnya yaitu 01. Lalu kita akan menggerakkan read switch-nya. Nah, ketika kita menyentuh atau men-trigger read switch-nya, lampu 05 hidup yang menandakan bahwa read switch amin itu beralamat 05. Lalu kita akan melihat lagi untuk alamat A1-nya atau A+. Nah, ketika sensor A+ disentuh, maka salah satu lampu indikator di input PLC akan ikut hidup juga. Oke, lalu kita lakukan saja ke semua komponen yang ada di mesin. Baiklah, kita masuk ke cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan multimeter. Jadi di sini sekarang kita akan menggunakan multimeter untuk melakukan pengidentifikasian alamat input output PLC. Untuk mengeceknya di sini kita menggunakan atau mengarahkan selektor ke mode buzzer, yang dimana satu ke PLC dan satunya lagi ke komponen-komponen yang ada di mesin. Dan pastikan juga sebelum mengecek multimeter berfungsi dengan baik seperti buzzernya yang hidup. Nah, bisa kita lihat jarumnya bergerak ketika kita mengarahkan promptnya ke 102 dan juga ke lampu merah, yang dimana bisa kita simpulkan bahwa lampu merah yaitu beralamat 102. Nah, ketika kita dengan komponen lainnya, Lalu itu kita bisa melakukan hal seperti ini lagi ke semua komponen yang ada pada mesin dengan menggunakan multimeter. Nah, ketika kita memeriksa untuk bagian silinder C, dan kita hubungkan ke salah satunya yaitu dengan output 107, dapat dipastikan bahwa jarum di multimeter bergerak. Nah, sebenarnya adalah alamat 107 itu adalah silinder C. Bergerak. Nah, kita mengaplikasikan untuk silinder A. Nah, ketika kita mengecek untuk silinder D dengan alamat 106 itu jarum bergerak. Kita dapat simpulkan bahwa silinder D itu beralamat 106. Nah, selanjutnya kita mengecek bagian komponen input. Nah, ketika kita mengecek untuk bagian komponen input, yaitu bagian sini, ini komponennya dan bloknya, itu berarti terminal 102 input dan jarumnya bergerak.
Nah, selanjutnya komponen yang lainnya. Nah, di sini kita mencari identity. Ini untuk komponen yang satu, dan komponennya kita arahkan ke alamat 100. Dan kita bergerak. Kita sebutkan bahwa alamat 100 adalah identity. Dan semua proses itu akan kita lakukan ke semua komponen yang ada di sini. Kita buat satu ke PLC terminal input output. Menggunakan multimeter dengan selektor dikali 1 dan buzzer. Mungkin cukup sekian saja video pengidentifikasian alamat I/O dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.